Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Purwaka Atmaja. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Prodi S2 Pendidikan Dasar kelas A223 Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan jawaban saya terkait tugas mata kuliah kajian pengembangan kurikulum. Baik, untuk soal yang pertama yaitu sebelum saya membahas mengenai analisis terkait kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dari segi fungsi, perlu diketahui bahwa kurikulum ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu fungsi penyesuaian, yang kedua fungsi integrasi, yang ketiga fungsi diferensiasi, yang keempat fungsi persiapan, yang kelima fungsi pemilihan, dan yang keenam adalah fungsi diagnostik. Kurikulum Merdeka itu hadir untuk menyempurnakan implementasi kurikulum 2013. Jadi menurut saya kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu keduanya sudah memenuhi semua fungsi yang ada. Berikut penjelasan analisis kurikulum 2013 dari segi fungsi, yaitu dari fungsi yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian menekankan pada kemampuan kurikulum untuk merespon perubahan dalam masyarakat dan juga lingkungan pendidikan. Contoh konkretnya yaitu mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi berbasis komputer dalam pendidikan untuk membantu guru dan siswa belajar. Nah, salah satunya adalah dengan pemanfaatan media interaktif. Yang kedua, yaitu fungsi integrasi. Nah, fungsi integrasi ini adalah sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh dan untuk memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Contoh konkretnya yaitu kurikulum 2013 mengaitkan berbagai mata pelajaran ke dalam suatu tema yang akan diajarkan ke peserta didik. Nah, pembelajaran tematik diharapkan akan mengajarkan keterampilan pemecahan masalah dan dapat memiliki pengalaman yang nyata kepada peserta didik. Selain itu, contoh konkret lain yaitu pembelajaran kurikulum 2013 lebih menyeluruh karena diukur semua kompetensi, mulai dari kompetensi sikap, sosial, spiritual, keterampilan, dan juga kognitif. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi, yaitu melibatkan penyajian mata pelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik yang berbeda. Contoh konkretnya yaitu kebebasan guru dalam menggunakan berbagai strategi, metode, dan media pembelajaran di setiap kegiatan belajar yang akan dilakukannya. Kemudian yang keempat yaitu fungsi persiapan. Kurikulum itu harus mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi kehidupan di masa depan dengan memberikan keterampilan yang relevan. Contoh konkretnya yaitu peningkatan porsi keterampilan abad 21 seperti kreativitas, kritis, berpikir logis, dan kerjasama tim dalam kurikulum untuk persiapan peserta didik dalam menghadapi dunia kerja. Yang kelima, fungsi diagnostik. Kurikulum harus mampu menilai dan juga mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Contohnya yaitu dengan penggunaan evaluasi
untuk mengevaluasi siswa dengan berbagai macam aspek, baik itu aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi yang keenam, fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan mencakup pemilihan materi yang dianggap paling penting untuk diajarkan. Contoh konkretnya yaitu penekanan pada kompetensi inti seperti literasi dan numerasi sebagai bahan integral dari kurikulum. Selanjutnya, yaitu penjabaran analisis kurikulum merdeka dari segi fungsinya, yaitu meliputi yang pertama, fungsi penyesuaian, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Hampir sama dengan kurikulum 2013. Untuk contoh konkretnya yaitu kurikulum merdeka ini memberikan keleluasaan satuan pendidikan dalam menentukan kurikulum sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Selain itu, dengan di kurikulum Merdeka juga adanya diferensiasi pembelajaran sehingga mengakomodir kebutuhan belajar tiap peserta didik. Fungsi yang kedua yaitu fungsi integrasi, yaitu menggambarkan atau menggabungkan berbagai studi dan konteks pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang lebih holistik dan menyeluruh. Contoh konkretnya yaitu kurikulum merdeka itu lebih menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga komunikasi yang memerlukan integrasi berbagai bidang studi dan konteks pembelajaran. Contoh lain yaitu pada kurikulum merdeka itu pembelajaran per minggu itu dengan 20% proyek dari intrakurikuler. Contohnya yaitu pada mata pelajaran PPKN 4 jam, maka 3 jam intrakurikuler dan 1 jamnya kokurikuler. Kemudian yang ketiga fungsi diferensiasi. Sebenarnya pada K13 itu juga sudah ada fungsi diferensiasi. Namun dalam kurikulum merdeka lebih ditekankan lagi. Jadi kurikulum itu sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu peserta didik. Contoh konkretnya yaitu merancang pembelajaran yang berdiferensiasi atau kegiatan pembelajaran itu yang sesuai dengan gaya belajar dan juga kemampuan anak atau peserta didik. Fungsi yang keempat adalah fungsi persiapan. Kurikulum Merdeka mempersiapkan peserta didik untuk dapat berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan global di masa mendatang. Nah, untuk contoh konkretnya, keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan juga komunikasi yang memerlukan persiapan peserta didik untuk mempelajari secara mandiri dan mengambil tangan aktif dalam pembelajaran. Selain itu, guru bisa melakukan pemetaan terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan peserta didik sebelum pembelajaran dimulai seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu fungsi diagnostik. Kurikulum Merdeka itu berfokus pada mengidentifikasi kebutuhan, kemampuan, dan potensi peserta didik untuk mengadaptasi pembelajaran. Contoh konkretnya, adanya asesmen diagnostik siswa untuk memudahkan guru mengidentifikasi kemampuan awal serta strategi belajar yang tepat untuk siswa. Yang keenam, fungsi pemilihan. Nah, fungsi pemilihan mencangkup metode dan strategi pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan peserta didik. Contoh konkretnya yaitu kurikulum merdeka menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga metode pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik yang berbeda. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, yaitu
saya, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, keduanya sudah memenuhi semua peranan yang ada. Nah, berikut penjabaran analisis kurikulum 2013 dari segi peranannya, yaitu meliputi sebagai berikut. Untuk yang pertama, yaitu peran konservatif. Nah, ini memiliki tujuan melestarikan berbagai nilai budaya yang merupakan warisan masa lalu kepada generasi muda. Contoh konkretnya, kurikulum 2013 itu memasukkan aspek-aspek budaya yang relevan dengan zaman, sehingga generasi muda itu dapat melestarikan budaya tanpa terhalang perkembangan zaman. Selain itu, contoh konkret yang lain yaitu menyelaraskan pendidikan dengan nilai budaya dan moral yang ada di Indonesia dengan tema yang disajikan dan menggunakan penilaian tiga ranah. Salah satunya itu adalah ranah afektif. Kemudian peran yang kedua yaitu peran kreatif. Tujuannya yaitu kurikulum itu harus mengembangkan hal baru sesuai dengan tuntutan zaman dan mendorong siswa untuk menciptakan inovasi dan berpikir kritis. Contoh konkretnya yaitu kurikulum 2013 itu eh, menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 yang memungkinkan siswa itu dapat berpikir kritis, kreatif, dan juga mampu menciptakan inovasi. Yang ketiga, yaitu peran kritis dan evaluatif. Ini memiliki tujuan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mampu mengevaluasi informasi. Contoh konkretnya, kurikulum 2013 menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan soal-soal HOTS, sehingga siswa dapat mengevaluasi informasi dengan kritis dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya yaitu penjabaran analisis kurikulum merdeka dari segi peranannya, yaitu peranan yang pertama yaitu peran konservatif memiliki tujuan melestarikan berbagai nilai budaya yang merupakan warisan masa lalu kepada generasi muda. Contoh konkretnya yaitu pada penanaman kebinekaan global melalui kegiatan P5 dalam kurikulum Merdeka itu membuat siswa semakin mengenali keragaman bangsa dan budayanya. Yang kedua, peran kreatif ini memiliki tujuan yaitu mendorong siswa untuk menciptakan inovatif dan berpikir kritis atau kreatif. Contohnya, pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber yang relevan dan juga dinamis sesuai dengan perkembangan iptek saat ini. Yang ketiga, peran kritis dan evaluatif. Tujuannya yaitu kurikulum itu dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mampu menyeleksi dan mengevaluasi apa saja yang berguna dalam kehidupan siswa nantinya. Contohnya, pembelajaran berbasis proyek dan berbasis masalah yang banyak mengaktifkan nalar kritis siswa. Nah, dari pemaparan tersebut, kita dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu keduanya sudah memenuhi semua fungsi dan peranan kurikulum yang ada. Nah, kurikulum Merdeka itu merupakan modifikasi dari kurikulum 2013 dengan berbagai penyempurnaan sehingga dapat meminimalisir berbagai kekurangan pada kurikulum 2013. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan juga teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.